Para pejuang Indonesia begitu perkasa dan berani mati dalam memperjuangkan kemerdekaan. Hal itulah yang membuat para penjajah Belanda takjub dan segan terhadap para pejuang. Mereka tidak hanya punya nyali, tetapi juga memiliki kesaktian. Itu juga yang dimiliki salah seorang pejuang asal Indramayu, yang namanya hingga kini dikenang. Dialah Kolonel Muhammad Asmat Sentot, pemimpin pasukan setan yang disegani lawan-lawannya karena memiliki kesaktian tidak mempan peluru. Peristiwa itu terjadi pada November tahun 1947. Dalam buku berjudul, Perjuangan M.A. Sentot dalam Perang Mempertahankan Kemerdekaan di Indramayu, tahun 1945 sampai tahun 1949, terbitan tahun 2018, disebutkan. Kala itu, tentara Belanda yang sedang iring-iringan melewati jembatan Bangkir Indramayu tiba-tiba terkapar karena dihantam bom dan dihujani berondongan peluru dari arah yang tak diketahui. Sebanyak 40-an prajurit Belanda tewas dalam peristiwa tersebut. Dalang dari peristiwa itu adalah Mas Sentot, Komandan Tri Pasukan Setan dari Divisi Siliwangi. Pasca terjadinya peristiwa pembunuhan prajurit Belanda yang sedang melakukan agresi militer itu, nyawa Mas Sentot dihargai tinggi oleh Belanda. Dia dikejar-kejar dan diburu tentara Belanda. Bahkan Belanda bersedia membayar tinggi bagi seorang yang menginformasikan keberadaan Mas Sentot. Namun, pasukan setan pimpinan Mas Sentot tidak mudah ditemukan. Selain kebal peluru, dia juga dikenal pandai dalam menyamar. Serangan yang dilancarkan pun tidak pernah diduga datangnya, sebab itulah ia menamai pasukannya dengan nama Pasukan Setan. Pada tahun 1948 Tri Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta, sebagai akibat dari perjanjian Renville antara pemerintah Indonesia dengan Belanda. Begitupun dengan Mas Sentot, dari Indramayu ia memimpin pasukannya hijrah menuju ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, oleh sebab itu Tri Divisi Siliwangi yang sebelumnya berkumpul di Jawa Tengah, kemudian kembali ke Jawa Barat. Peristiwa kembalinya tentara Jawa Barat dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat ini dalam sejarah disebut Long March Siliwangi. Tapi rupanya, ketika tentara Divisi Siliwangi memasuki Jawa Barat, dan untuk kemudian dipecah-pecah sesuai tujuan kepulangannya, Mas Sentot dalam kepulangannya ke Indramayu malah selanjutnya berhadapan dengan pemberontak DITII. Milisi DITII ternyata mengincar Mas Sentot. Pada saat berjalan dengan anak buahnya, tiba-tiba terdengar letusan senjata. Tembakan itu ditujukan kepada pasukan Mas Sentot. Sentot pun memerintahkan pasukannya untuk maju. Namun karena rentetan tembakan tersebut terus-menerus ditembakkan, anak buah Mas Sentot yang kaget hanya bisa tiarap sambil sesekali melakukan tembakan-tembakan balasan. Saat itu, Mas Sentot tetap tegak dari serangan peluru lawan, bahkan dikisahkan peluru yang diberondong ke badannya jatuh berguguran ke tanah. Kisah mengenai kebal pelurunya Mas Sentot tersebut dikisahkan oleh salah satu anak buahnya yang bernama Kaswinah. Bahkan katanya, dia melihat dengan mata kepala sendiri peluru-peluru yang diberondong hanya berjatuhan di depannya. Mas Sentot memulai karir dengan pangkat Letnan 1, kemudian naik menjadi kapten dan menjadi komandan kompi. Mas Sentot juga pernah ikut hijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah kemudian long march kembali ke Jawa Barat. Setelah Perang Kemerdekaan usai dan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, Mas Sentot naik pangkatnya menjadi mayor dan menjabat sebagai Komandan Batalion A Divisi Siliwangi. Pangkat Mas Sentot kemudian naik kembali menjadi Komandan Detasemen Subsistensi KMKB Bandung di tahun 1951. Setelah itu, ia menjadi staf TT3 Siliwangi di tahun 1957, siswa SSKAD di tahun 1957, dan di tahun yang sama naik pangkatnya menjadi Letkol. Setelah lulus SSKAD, Mas Sentot sempat ditempatkan di Kalimantan Selatan menjadi Komandan Batalion 604 di Kota Baru Kalimantan Selatan dan menjabat IRTP Koanda Kalimantan hingga menjadi Asisten 2 Dejah Koanda serta pernah mewakili Kepala Staf Dejah Koanda. Pada Desember tahun 1961, Mas Sentot dipindah tugaskan dan ditempatkan sebagai Pamen Suat 3 Mabes AD di Jakarta. Kemudian, pada Maret tahun 1963, ia ditugaskan di Operasi Karya menjabat Asisten 3 dan Juni tahun 1966 dipindahkan kembali ke Mabes AD. Pada Oktober tahun 1969, pangkatnya naik menjadi kolonel. Mas Sentot pensiun dari tentara pada tahun 1980 dengan pangkat terakhirnya, yaitu Brigadir Jenderal, Bintang 1. Setelah pensiun, Mas Sentot kembali ke tengah masyarakat dan tinggal di Desa Bugel,
Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Sentot tercatat memiliki 9 orang anak. Pernikahannya yang pertama dengan Hije Siti Alia pada tanggal 8 Mei tahun 1946 telah memberinya 5 orang anak. Sementara pernikahannya yang kedua dengan Hije Faidah pada tanggal 12 Februari tahun 1971 memberinya 4 orang anak. Hingga masa tuanya, M.A. Sentot menolak diperlakukan istimewa. Pejuang sekaligus pahlawan Indramayu ini memilih hidup bersama rakyat kebanyakan. Dia menyatu dengan masyarakat di sekitarnya, hingga akhirnya wafat di Rumah Sakit Pertamina Cirebon pada tanggal 6 Oktober tahun 2001 dalam usia 76 tahun, kemudian dimakamkan di TMP Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat.